Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Brownies Fortuna. Saya Anis dan teman saya Anjani. Kita akan mewawancarai Bapak BK untuk memenuhi tugas perilaku organisasi kita, guys. Halo guys, kita sudah ada di Brownies Fortuna Gresik, guys. Marketing di Fortuna Gresik. Untuk pertanyaan pertama, apakah 3 alternatif pengaturan jam kerja yang fleksibel, pembagian kerja, dan bekerja jauh? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif? Ada alternatifnya, ada apa aja yang pertama? Yang pertama itu jam kerjanya, Pak. Jam kerja. Ya, yang fleksibel. Kalau di Fortuna sendiri sih kita pakai sistemnya per shift sih. Cuma ada yang sebagian dari tim promo itu yang memakai sistem fleksibel karena mereka kerjanya di lapangan. Jadi seandainya nanti kita memberikan target berapa kop itu dan mereka bisa melampauinya, misalkan seharusnya 8 jam kerja, ternyata di 5 jam kerja aja mereka sudah bisa tembus target, ya silakan pulang, nggak apa-apa. Itu khusus untuk tim promo. Tapi kalau di tokonya kita pakai sistem 2 shift itu tadi. Iya. Jadi satu shift itu 8 jam. 8 jam kerja. Terus cara pembagian kerjanya bagaimana, Pak? Cara pembagian kerja di Fortuna Brownies Kuku sendiri itu sudah ada strukturalnya. Di struktural sendiri yang saya pegang ini di toko kita punya kepala toko, wakil kepala toko, koordinator kue, kasir dan pramuniaga. Untuk masing-masing dari struktural atau jabatan tersebut itu sudah diatur di job desk-nya mereka. Jadi seperti kepala toko itu menanggung jawab penuh seluruh kegiatan di toko. Untuk wakil kepala toko sebagai backup dari kepala tokonya. Koordinator kue sebagai penghandle brownies atau mungkin dia lebih bertanggung jawab di Vivo barang, kelayakan jual produk dan lain-lain yang berhubungan dengan produk. Kasir lebih ke administrasi dalam hal penjualan dan keuangan, dan pramuniaga lebih ke pelayanan ke konsumen, seperti itu. Terus ini kan selanjutnya ada bekerja jauh. Ini kan kayak mungkin di masa pandemi gini ya, Pak ya. Nah, secara sistem kerjanya itu bagaimana, Pak? Kalau keluar kota? Kalau kita untuk tugas keluar kota pasti kita mintakan surat keterangan dari HRD sebagai bukti kerja. Barangkali nanti di jalan ada pengecekan atau apa, kita bisa dapat izin karena kita ada surat perintah kerjanya. Terus untuk menyikapi masa pandemi ini, kita memajukan jam kerja, dimajukan setengah jam, yang awal mulanya jam 7.15 menjadi setengah 7 sekarang, dan tutupnya pun yang dari jam 9 malam sekarang setengah 9 malam karena beberapa aturan yang tidak diperbolehkan, yaitu pembatasan jam malam, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada kekuatan dan kelemahan dari pengambilan keputusan jika terjadi masalah dan bagaimana cara menghadapinya? Permasalahan yang berhubungan dengan apa ini? Ya mungkin Kendala. ada kendala. Kalau kendala kita biasanya untuk skala kecil yang bisa diselesaikan di ranah toko sendiri nanti berhubungan dengan saya. Cuma nanti jika ranahnya lebih besar, perihal indisipliner atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang melanggar SOP, terutama nanti kita diskusikan sama HRD, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana Anda menciptakan tim atau organisasi yang kompak? Untuk Fortuna Brownies Kuku sendiri kita sistemnya regenerasi. Jadi untuk karyawan-karyawan yang jadi kepala toko itu pastinya mereka sebelumnya jabatannya pun dari bawah semua. Karena apa sih? Karena ya bersinambungan dengan pekerjaan. Jadi istilahnya seperti naik level kalau di Fortuna. Iya, dari bawah regenerasi. Seandainya nanti ada karyawan baru lebih potensi, tetap kita arahkan untuk jadi pramuniaga dulu. Cuma bedanya nanti masa. Seandainya dia kemampuannya 3 bulan sudah menguasai jabatan itu tadi, kita bisa langsung naikkan jenjang. Karena kan di Fortuna kan ada masa dari pramuniaga ke kasir, kita menargetkan 1 tahun seperti itu. Tapi kalau seandainya kemampuan dia bisa kurang dari 1 tahun, kenapa tidak? Cuma untuk startnya tetap dari pramuniaga seperti itu.
mulai dari awal ya Pak, ya, meskipun Betul. ada karyawan baru tapi posisinya itu tetap di Pramuniaga. Pramuniaga dulu. Selanjutnya, apakah fungsi utama dari proses komunikasi di dalam organisasi? Fungsi utamanya ya berikan koordinasi, karena memang dalam suatu organisasi jika tidak dilakukan komunikasi ya tidak akan berjalan sih, seperti itu. Selanjutnya, apakah pernah terjadi konflik di UMKM ini? Jika ada, bagaimana Anda menyelesaikannya? Ya itu tadi, konflik kita seandainya ada permasalahan yang dapat kita selesaikan di ranah marketing sendiri, itu bisa kita selesaikan sendiri. Cuma nanti kalau masalahnya terlalu besar, nanti kita diskusikan sama HRD seperti itu. Mungkin untuk permasalahan-permasalahan penjualan seperti target yang tidak tercapai atau apa, itu nanti berhubungan dengan saya, bagaimana cara mengupayakan untuk mendapatkan target. Nah, tapi kalau permasalahan yang berhubungan dengan individu atau sumber daya manusia, saya langsung kembalikan ke HRD. Seperti itu. Lalu apakah ada perbedaan komunikasi ke karyawan dan kepemimpin? Kalau saya sih lebih komunikasinya jika di toko sama kepala tokonya sih, karena dia yang bertanggung jawab di situ. Jadi dia mau nggak mau harus mengetahui semua kendala yang ada di toko. Kalau nanti saya ngobrol sama Pramuniaga ya pasti ada masanya, cuma tidak sering sih. Iya, tidak sih. Itu kita tanya ke kepala. Selanjutnya, apakah ada hambatan dalam berkomunikasi? Misalnya kayak karyawan ke bosnya bapak atau bapak sendiri ke karyawan? Untuk hambatan sebenarnya tidak ada, cuma alurnya memang untuk kepala toko atau mungkin kepala bagian ya ranahnya nanti ke atasannya. Dalam arti gini, marketing kepala toko dia bisa berkoordinasi atau berkomunikasi hanya dengan saya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan kepala produksi atau kepala bagian yang lain. Seperti itu sih ranahnya. Selanjutnya, bagaimana organisasi dapat memilih dan mengembangkan para pemimpin yang efektif? Untuk mengembangkan kita ya lihat dari track record yang pertama, yang kedua ya dari training, kita ada training juga, terus penilaian itu nanti ada dari HRD dan dari kepala bagian. Untuk mengevaluasi kembali tugas UTS kita kemarin, saya ingin menanyakan pertanyaan sebagai berikut ya Pak. Yang pertama itu, apakah di Fortuna ini memiliki struktur organisasi? Jika punya, apakah dalam struktur organisasi ini sudah memiliki alur kerja? Iya, sudah. Di Fortuna Brownies Kuku sendiri sudah ada alur kerja, terus struktur organisasi di masing-masing divisi juga sudah ada. Di Fortuna Brownies Kuku sendiri untuk tim marketing atau marketing salesnya sendiri kita ada dua, yaitu sales di toko sama tim promo. Untuk divisi lainnya pun juga ada, seperti itu. Lalu terkait kriteria karyawan di sini, apakah Fortuna memiliki kriteria sendiri gitu? Maksudnya kayak usia gitu ya Pak ya? Ada, pastinya ada untuk usia. Standarisasi dipegang oleh HRD sih, untuk tinggi badan, kalau laki-laki berapa, cewek berapa, usia maksimal pun juga ada. Seperti itu. Pendidikan terakhir, karena ya penting sih menunjang nanti. Baik Pak. Lalu terkait dengan lingkungan budaya, apakah Fortuna ini menerapkan budaya organisasi? Jika iya, apakah dengan budaya tersebut bisa membangun semangat karyawan di sini? Untuk budaya sendiri, budaya berorganisasi, untuk semangat itu ya relatif sih kalau kita pelajari. Jadi beberapa karyawan mungkin memang perlu pendekatan khusus, motivasi, terus arahan dan bimbingan. Cuma kalau budaya dalam berorganisasi ya itu pasti penting seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya untuk memotivasi karyawan di sini bagaimana Bapak? Memotivasi karyawan itu cukup gampang-gampang susah sih. Biasanya kita pacu dengan reward yang pertama. Dari reward kita target berapa, nanti pencapaiannya berapa, pasti nanti ada rewardnya. Nah itu termasuk motivasi. Seperti itu selain pendekatan khusus. Iya Pak. Oke. Selama pandemi ini apakah ada
pengurangan karyawan atau apakah karyawan tetap masuk seperti jadwalnya, lalu bagaimana keputusan yang bisa Bapak ambil? Oh, kalau pada masa pandemi seperti ini untuk pengurangan karyawan sendiri di Fortuna Brownies Kukus alhamdulillahnya tidak ada. Terus untuk mengantisipasi atau meminimalisir biaya yang biasanya keluar lebih besar, itu kita membuat sistem kerja yang fleksibel atau dengan membuat revisi jadwal yang biasanya karyawan itu 1 minggu masuk 6 hari, kita buat masuk 3 hari. Jadi masuk libur seperti itu. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk kepuasan kerja karyawan di sini, apakah pembeli sudah puas dengan pelayanannya? Kalau dilihat dari kuesioner yang terdapat di toko, terus dari kuesioner, selain kuesioner yang langsung ditulis di toko, ada juga kita kuesioner yang online yang dibuat oleh HRD. Itu rata-rata memang kepuasan pelanggan itu jadi motivasi atau mungkin jadi acuan Fortuna Brownies Kukus sendiri. Untuk hasilnya selama ini alhamdulillahnya di atas 70% dari kuesioner yang terisi, bukan dari seluruh pelanggan ya, tapi kuesioner yang terisi. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana cara meningkatkan mood atau suasana hati pembeli? Dengan melakukan pelayanan yang terbaik. Terus jangan lupa juga kita ada after sales di Fortuna Brownies Kukus sendiri. Seandainya nanti produk yang dibeli tidak sesuai dengan ketentuan, contoh saja expirednya, kita ada ketentuan atau after salesnya, bisa komplain ke toko dengan membawa struk pergantian. Nanti kita akan tidak lanjuti seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Teman, itu tadi wawancara kami bersama Bapak Eka dari Fortuna Brownies Music. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching.